Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. Klinik pasien tak kasat mata. Di persimpangan Jalan Nusa Indah berdiri sebuah klinik kecil bernama Klinik Sehat Bersama. Klinik itu terkenal murah dan buka 24 jam. Tapi anehnya selalu terlihat kosong. Desas-desus mengatakan klinik itu melayani pasien yang berbeda. Namun bagi Tiara, seorang perawat muda, semua itu hanya cerita kosong. Ia baru saja diterima bekerja di klinik itu dan merasa beruntung mendapatkan pekerjaannya, meski tempatnya agak terpencil. Pada hari pertama ia masuk shift malam, suasana klinik terasa berbeda. Ruang tunggu yang biasanya dipenuhi pasien, kini selalu kosong. Hanya ada suara detak jam di dinding dan desau angin yang menerpa jendela. Dokter Azam, satu-satunya dokter di sana, memberinya arahan singkat. Apapun yang terjadi, jangan bertanya terlalu banyak. Fokus saja pada tugasmu. Tiara mengangguk meski merasa sedikit bingung. Namun rasa ingin tahunya mencuat saat sebuah bel berbunyi dari ruang pendaftaran. Di monitor CCTV, Tiara tidak melihat siapapun di ruang tunggu. Tetapi Dokter Azam segera berseru, "Pasien sudah datang, siapkan ruang periksa." Dengan bingung Tiara mempersiapkan peralatan medis. Ia mendengar langkah kaki berat memasuki ruang periksa. Tetapi tidak ada seorang pun di sana. Dokter Azam berbicara seolah ada orang di hadapannya, menanyakan gejala, memeriksa tekanan darah, bahkan menuliskan resep. Tiara hanya berdiri terpaku, merasa ngeri namun tak berani bertanya. Ketika Dokter Azam selesai, ia menyerahkan secarik kertas kepada Tiara. Resep itu penuh tulisan yang tidak ia mengerti. Bukan huruf, melainkan simbol aneh seperti dari peradaban kuno. "Antarkan ini ke apotek di lantai bawah," ujar Dokter Azam. Tiara tidak tahu klinik itu punya lantai bawah. Ketika ia membuka pintu menuju tangga, udara dingin menyeruak. Tangga itu gelap dan bau lembab memenuhi hidungnya. Dengan ragu ia menuruni tangga dan langkah kakinya bergema. Di ujung lorong ia menemukan sebuah apotek tua yang penuh botol-botol kaca berisi cairan berwarna aneh. Di balik meja seorang pria tua dengan mata yang tidak berkedip menatapnya. "Resepnya," kata lelaki tua itu singkat. Tiara menyerahkan kertas itu, dan pria tua itu menghilang ke rak-rak obat. Kembali dengan sebuah botol kecil yang berisi cairan hitam pekat. "Antarkan ini kembali ke atas," ujarnya. Ketika Tiara berbalik, ia mendengar suara lirih seperti bisikan, memanggil namanya dari lorong gelap di belakang apotek. Ia mempercepat langkah tanpa melihat ke belakang. Setelah mengantarkan obat itu, bel kembali berbunyi. Kali ini Tiara melihat sesuatu di monitor CCTV. Sebuah bayangan samar berbentuk manusia berdiri di ruang tunggu. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Dokter Azam hanya tersenyum tipis. "Semakin malam, pasien kami semakin banyak," katanya dengan nada datar. Pasien-pasien selanjutnya sama anehnya. Ada yang suaranya hanya terdengar seperti hembusan angin, ada yang menampakkan bayangan tanpa wujud, dan ada yang bahkan membuat ruangan menjadi dingin menggigit saat mereka masuk.
Saat Tiara merasa tidak kuat lagi, seorang pasien datang dengan luka parah di seluruh tubuhnya. Ia melihat darah membasahi lantai. Tetapi Dokter Azam tidak tampak terganggu. "Luka ini sudah lama," katanya sambil merawat bagian tubuh yang tidak terlihat. Puncaknya Tiara memutuskan untuk bertanya, "Dok, apa sebenarnya yang kita rawat di sini?" Dokter Azam terdiam sejenak sebelum menjawab. "Pasien-pasien di sini adalah mereka yang terjebak di antara dunia. Mereka sudah tidak ada, tetapi belum bisa pergi. Mereka datang ke sini karena butuh bantuan." Tiara terpaku. Ia ingin lari, tetapi kakinya seperti terpaku di lantai. "Kenapa saya bisa melihat mereka sekarang?" tanyanya dengan suara gemetar. Dokter Azam menatapnya dalam-dalam. "Karena kamu juga salah satu dari mereka." Tiara terkejut. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia keluar dari klinik itu, tetapi tidak bisa. Lalu samar-samar ia ingat kecelakaan mobil yang membuatnya kehilangan kesadaran. Ia tidak pernah benar-benar bekerja di klinik itu. Ia adalah salah satu pasien, terjebak di antara dunia, melayani yang lain yang sama tersesatnya. Klinik Sehat Bersama tetap berdiri, dengan pintu yang selalu terbuka untuk pasien yang tidak terlihat. Namun bagi mereka yang masih hidup, klinik itu hanyalah bangunan kosong yang sudah lama ditinggalkan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.